Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang anak-anak. Gimana nih kabarnya? Masih pada sehat kan ya semuanya? Oh iya, sehat ya semuanya, alhamdulillah. Nah, coba tebak pertemuan kali ini kita akan membahas apa ya? Tuh, betul sekali yang tadi dikatakan oleh Jasmine. Kalau yang semalamnya membaca itu pasti kalian tahu ya, bahwa sekarang ini kita akan membahas mengenai bank sentral. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Oh, alhamdulillah ya. Sekarang semuanya hadir dengan jumlah siswa yaitu 30 orang. Nah, balik lagi mengenai bank sentral. Sebentar, Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Sudah terlihat share screen-nya? Nah, balik lagi ke bank sentral. Apa sih yang kalian ketahui mengenai bank sentral ini? Ada yang tahu? Coba jawab ya. Oh tuh, ada yang bilang bank pusat, ada yang bilang Bank Indonesia atau BI. Nah, betul sekali ya tadi apa yang dikatakan oleh teman-temannya. Nah, lebih rinci lagi ini, bank sentral merupakan lembaga yang memiliki peran penting ya bagi perekonomian di suatu negara. Seiring dengan berkembangnya perekonomian di dunia, setiap negara itu memiliki bank sentralnya masing-masing. Nah, di Indonesia itu bernama Bank Indonesia atau yang lebih disingkat itu dengan sebutannya BI gitu. Oleh karena itu ya, jadi kayak fungsi, tujuan, tugas, itu tuh merupakan bagian penting yang harus kalian ketahui. Nah, di slide yang kedua, bentar. Ada gambar nih, coba amati semuanya ya. Nanti akan ada pertanyaan untuk kalian diskusikan mengenai gambar ini. Karena yang kemarin kelompok sudah dibagikan ya, nah sekarang balik lagi aja ke kelompok yang kemarin untuk berdiskusi mengenai gambar ini. Nah, coba tulis ya. Yang pertama itu ada apa yang kalian perhatikan setelah mengamati gambar tersebut. Lalu buatlah beberapa pertanyaan mengenai gambar ini gitu. Kemudian diskusikan pertanyaannya menurut kelompoknya masing-masing. Lalu yang kedua, cobalah kalian cari informasi mengenai bank sentral dari berbagai sumber. Nah, ada yang ketiga nih, yang terakhir. Berikan kesimpulan dari hasil diskusi, lalu nanti berpresentasikan di depan teman-temannya semuanya. Nah, selanjutnya dikasih waktu ya sama Ibu 20 menit, cukup ya untuk berdiskusi. Oke, diskusi dimulai ya. Waktunya sudah habis. Coba kelompok 1 sampaikan hasil diskusinya. Wah, sudah bagus sekali ya. Kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Berarti kelompok 1 ini sudah cukup memahami mengenai bank sentral ini atau mengenai gambar yang kalian amati barusan. Nah, selanjutnya ada sebuah tayangan video untuk kalian tentang sejarah bank sentral di Indonesia. Sebentar, Ibu akan share screen ya. Sudah terlihat ya. Coba diperhatikan ya semuanya. Mulanya, pemerintah Indonesia mendirikan bank sentral bernama Yayasan Pusat Bank Indonesia pada 9 Oktober 1945.
Ini merupakan langkah pertama untuk membentuk satu-satunya bank sirkulasi seperti yang pernah ada pada zaman Hindia Belanda. Lalu melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946, Yayasan Pusat Bank Indonesia ini dilebur menjadi Bank Negara Indonesia dan menjalankan kerja-kerja dan konsep apa itu bank sentral. Tetapi bukan BNI yang lantas menjalankan fungsi sebagai bank sentral. Konferensi Meja Bundar 1949 menetapkan bahwa tugas bank sentral diserahkan kepada The Javas Bank yang ketika itu masih milik Belanda. Yang sebelumnya peran bank sentral zaman Hindia Belanda dijalankan oleh The Netherlands Bank yang menjalankan tugas di Indonesia dari kantor pusatnya di Belanda. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Barulah oleh Menteri Keuangan Mr. Yusuf Wibisono pada 30 April 1951 berupaya menasionalisasi The Javas Bank sekaligus membuka The Javas Bank sebagai bank sentral. Mengapa? Karena bank sentral adalah simbol kedaulatan moneter dan ekonomi. Maka itu, konsep apa itu bank sentral pun digodok sejak tahun 1953. BI berdiri hingga status BI resmi sebagai bank sentral pada 1968. The Javas Bank di kemudian hari dikenal sebagai Bank Indonesia dan menjadi bank sentral bagi Indonesia. Sementara BNI dicanangkan sebagai bank pembangunan. Dengan warisan tradisi pengamatan perkembangan ekonomi dan keuangan dari The Javas Bank, BI bisa berperan sebagai mitra pemerintah dalam merumuskan dan menentukan kebijakan moneter. Dalam Undang-Undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953 pada pasal 7, Bank Indonesia itu berperan sebagai bank sentral. Tugas utamanya untuk menjaga stabilitas mata uang, menyelenggarakan peredaran uang, memajukan sistem perbankan, serta mengawasi kegiatan perbankan dan perkreditan. BI telah mengalami berbagai periode dalam perkembangan politik dan ekonomi bangsa yang terus mengalami perubahan dan penuh gejolak. Perubahan peran BI tampak dalam Undang-Undang Pokok Bank Indonesia dari waktu ke waktu. Pada tahun 1999, status Bank Indonesia ditetapkan sebagai lembaga negara yang independen dan memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan tugas serta terbebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain. Lalu kemudian pada 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan konsentrasi pada aspek penting yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang BI. Kemudian pada 2008, ditegaskan juga nih bahwa BI berperan sebagai bagian dari upaya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang dibantu oleh Deputi Gubernur Senior sebagai wakilnya, serta 4-7 Deputi Gubernur lainnya. Tadi videonya udah ditayangkan dan kalian juga sepertinya sudah mengamati betul-betul ya. Nah, bisa disimpulkan dari video yang tadi itu ada perubahan peran Bank Indonesia tampak ya dalam Undang-Undang Pokok dari waktu ke waktu. Contohnya itu tadi yang disebutkan pada tahun 1999 ditetapkan sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugasnya. Lalu ada di tahun 2004 nih, sebagai konsentrasi pada aspek penting pada tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dan yang terakhir ini ada tadi disebutkan di tahun 2008. Pak Hayo? Iya, benar. Bank Indonesia juga berperan menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, ini tuh kayak berlanjut buat pembahasan berikutnya ya tentang tujuan dari Bank Indonesia. Selanjutnya akan share screen lagi mengenai materi. Bentar ya. Selanjutnya ini ada tujuan Bank Sentral Indonesia. Nah, tujuannya ini bisa dilihat ya semuanya, bahwa tujuan Bank Indonesia itu yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kestabilan nilai rupiah ini terdiri dari dua aspek yang bisa dilihat. Yang pertama itu kestabilan terhadap barang dan jasa dan kestabilan terhadap mata uang negara lain atau kurs.
Nah, kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa itu tercerminnya itu pada laju inflasi, sedangkan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain itu tercermin pada perkembangan nilai tukar atau kurs rupiah terhadap mata uang negara lain. Nah, penetapan tujuannya ini untuk memelihara nilai rupiah dan memberikan tanggung jawab yang jelas bagi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dan menetapkan sasaran yang harus dicapai. Nah, lanjut ke slide 4. Di sini ada kestabilan nilai rupiah Bank Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Bank Indonesia Pasal 8. Bank Indonesia ini mempunyai 3 tugas. Apa aja sih? Ini ada 3 ya. Yang pertama itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Tugas ini itu diarahkan dalam rangka mengendalikan jumlah uang yang beredar atau suku bunga agar dapat mendukung tujuan kestabilan nilai uang sekaligus mendorong perekonomian nasional. Lalu tugas yang kedua ada mengatur dan melaksanakan sistem pembayaran. Nah, ini itu mencakup tentang kesepakatan, aturan, standar, prosedur yang digunakan untuk mengatur proses peredaran uang. Nah, sistemnya itu dapat berlangsung secara tunai ataupun non-tunai. Nah, di tugas yang ketiga adalah mengatur dan mengawasi perbankan. Nah, ini itu merupakan peran yang sangat penting karena terletaknya itu pada fungsi lembaga kepercayaan dalam memobilisasi dana masyarakat dan mengalirkannya dalam bentuk kredit dan alternatif pembiayaan di dunia usaha. Nah, perbankan ini memiliki peran vital dalam melaksanakan kebijakan moneter. Hal tersebut dikarenakan sebagai besar peredaran uang di perekonomian itu terjadi melalui perbankan. Nah, lanjut ke slide yang kelima. Ada wewenang bank sentral. Coba lihat, ada 3 juga ya wewenang bank sentral itu. Coba yang pertama kita lihat di sini ada menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, ini tuh meliputi 3 juga. Yang pertama ada menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Yang kedua ada melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang. Ini tuh baik berupanya itu rupiah ataupun valuta asing. Nah, yang ketiga ada menetapkan tingkat diskonto, lalu menetapkan cadangan minimum, dan mengatur kredit atau pembiayaan lainnya. Yang kedua, di sini ada mengatur dan mengawasi sistem pembayaran. Nah, ini itu meliputi yang pertama ada melaksanakan dan memberikan persetujuan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang kedua ada kewajiban penyelenggara sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Dan yang ketiga ada menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran. Yang terakhir, yang ketiga nih, ada mengatur dan mengawasi bank. Nah, ini tuh meliputi kayak menetapkan peraturan, memberikan izin atas kelembagaan dan kegiatan dari bank gitu. Lalu yang ketiga ada mengawasi bank baik secara individu ataupun sistem perbankannya tersebut. Lalu yang keempat mengenakan sanksi gitu terhadap bank sesuai peraturan. Sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf ya bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.